you search through the Bible, you will see Tuhan Yesus hanya mengatakan Bapakku atau Bapa, Father. So he only said my Father or Father. Dia jarang sekali mengatakan, dan nggak pernah yang saya nggak ketemukan kata-kata di mana dia mengatakan our Father. Tapi di sini interestingly Tuhan pakai kata-kata itu. Instead of mengatakan Bapak, instead of mengatakan Bapakku, Tuhan mengatakan our Father. Suatu yang interesting, suatu yang berbeda dengan panggilan yang biasa Yesus pakai. Nah, kenapa? Karena our di sini menunjukkan togetherness, kebersamaan, unity bersama dengan Yesus, kesatuan antara Yesus dengan kita, di mana Tuhan sudah adopt kita sebagai anggota keluarganya. Kita yang bukan orang-orang yang mestinya menerima posisi yang sama atau berkat yang sama, panggilan yang sama dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ambil menjadi keluarga. That's why dikatakan our. Kami, kita. Bapak kita satu sama lain. And at the same time, hal yang sama, Tuhan juga menunjukkan ada suatu kesatuan dari antara umat Kristen. Makanya saudara, seringkali kalau misalnya orang yang berdoa, makanya dikatakan 1-2 orang berdoa di dalam namaku, Tuhan hadir di sana. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada saat ada kesatuan, saat ada unity, ada togetherness, Tuhan itu hadir. Makanya dikatakan our Father who are in heaven. Ada sesuatu yang important dari kata our. Yang kedua, Father, Bapa, menunjukkan personal relationship. Suatu yang personal, suatu yang close. Saya ada satu cerita. Kalau saya pulang, ya ini karena Katie belum bisa ngomong, jadi it's not because I love Lizzie more than Katie, ya supaya semua juga clear gitu. Karena saya sering sekali mention Lizzie ya. It's because I have only 2 kids, so I cannot choose any other name. Gitu ya. Saya bisa sebut Kenny, tapi anak orang gimana dong? Dan Kenny is there listening to me, so Lizzie cannot hear me, so it's okay. Jadi Lizzie kalau pulang, and she's very vocal. She's one of the vocal ones, just like me. So anyway, waktu saya pulang gitu, she's gonna give you report of what happened during the day. Dia come up to the front and he said, Daddy, aku udah mandi. Dia lapor, aku udah lakukan gitu. Jadi dia minta pujian gitu. Aku udah mandi. Gitu. Terus dia habis itu lapor lagi, aku udah makan. Dia bilang, ya, berarti dia udah, mestinya dia nganggapnya, oh berarti I did it, you know, you need to give me some praise gitu, karena aku udah mandi sesuai dengan apa yang kamu expect, aku udah makan gitu. Jadi she's trying to report to you what she did right that day. Nah, di sini menunjukkan suatu personal closeness gitu. Dengan ayah, dengan anak, dia bisa datang at any time. Nggak perlu pada saat dia mencari mainan. Dia nggak datang ngomong sama aku, Daddy, I saw something on the internet and I want that. Dia nggak ngomong gitu. Tapi yang dia datang, dia ngelapor what she did during the day. Dia ngapain aja satu hari itu, ngapain aja sih gitu. And then I asked her, tadi kemana kamu? Nah dia, and then she start telling stories gitu. Oh tadi church, go to church, go here, go there gitu. Dia start telling things gitu. List of things yang dia lakukan during the day. Nah relationship kita dengan Tuhan, prayer kita dengan Tuhan, doa kita sama Tuhan itu semestinya seperti itu saudara. Suatu yang personal, suatu yang close. Dan Lizzie gak everyday come with the same list. Seringkali misconception kita, orang kita katakan kalau misalnya kamu udah sering berdoa belum? Mereka mengatakan misconceptionnya adalah prayer is a list of things or words to recite. Jadi sebutin gitu. Lizzie gak setiap hari datang ke saya ngomong, Daddy aku sudah mandi, aku sudah makan, aku udah ini. It's not a checklist. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah kita lakukan doa itu seperti checklist. Gitu. Jadi kata-kata yang sama, ya, cara ngomongnya yang sama, mungkin tone-nya dirubah-rubah dikit, but it's the same prayer over and over. Tapi that's not what she did.
Karena suatu personal, karena suatu yang close, dia bisa ceritakan hari dia tuh gimana. What she felt like, tadi dia jatuh, ketabrak, segala. And she happens to hit a lot of things a lot usually. But dia tapi selalu cerita gitu, I hate this, I hate that, ini sakit, apa gitu. She tells you. Apa nggak better kalau kita punya komplain, we tell it to God rather than tell it to somebody else, Sometimes kita sebagai jemaat Tuhan, kita punya komplain, kita punya kecapean, kita punya apa. And you know what, we took it out on our boyfriend or our girlfriend or our friends. Kita pour our heart to them, dengan segala macam gitu. Kita, apa namanya, bahasa kerennya, curhat. Ya. Kita curhatkan gitu kepada teman-teman kita. And that's good, nothing wrong. Tapi Tuhan kita juga mau tahu isi hati kita. Tuhan kita mau kita punya personal relationship yang dekat dengan dia. Nah, misconception lagi yang lebih sering. Jadi yang pertama, orang yang berdoa terus, berdoa konsisten, tapi halnya sama terus gitu. Kata-katanya sama terus. Kenapa? Karena it's just a checklist, become legalistic gitu. Nah yang kedua, silakan Arno. Yang kedua, prayer is a parachute atau spare tire. Saudara kalau misalnya naik gitu ya, naik pesawat gitu ya. Dari saudara semua gitu naik pesawat gitu, terus flight attendant-nya mengatakan, "Oh, we're gonna talk about safety." Dia ngomong gini gitu. Dia bilang, "And we place the parachute under your chair." Dia mengatakan begitu kan. Siapa dari saudara langsung mikir, "You know what, I'm gonna use that someday." Ada enggak? Ada nggak dari saudara mikir gitu? You know what, I'm gonna try that parachute one day. Nggak pernah ada yang mikir begitu. Seringkali orang Kristen punya mentality, prayer is a parachute atau spare tire. They pray like, mereka mengharapkan bahwa, if possible, I will never ever do it. If possible, I will never use it. Kalau sudah emergency banget, then I'll use it. Gitu. Parachute. Itu kan kita mikirnya begitu kadang-kadang kalau di aeroplane. Nggak ada yang mau pakai parasut. Kalau misalnya sudah emergency banget, nggak ada hal yang bisa dilakukan, then kita baru pakai. Spare tire juga begitu. Kita nggak mau pakai, kita pakai tire biasa. Tapi kalau sudah kepepet, baru kita keluarkan spare tire kita. Nah seringkali orang Kristen juga seperti ini. Kita mempunyai mentality prayer is parachute. Sudah misalnya aja. Udah kanker, sampai stadium 3, stadium 4, baru kita berdoa. Sedangkan pada saat everything is okay with us, everything is good, kita nggak spend enough time dengan Tuhan. Kita nggak spend enough time seperti Lizzie yang cerita, what I did every day, what I did just now. Padahal cuma pisah sama aku nggak. I leave pretty early and she still sleeps. She usually doesn't wake up until 10, 11. So activity dia hanya dari jam 11 sampai jam 5. No more than 6 hours. But she has so many things to tell about what she did today. Dia banyak sekali hal yang dia bisa ceritakan tentang apa yang dilakukan. Nah apalagi kita saudara. Tuhan kita tahu apa isi hati kita. Tapi Tuhan wants us to have that personal closeness dengan kita. Tuhan mau kita bisa close dengan dia. Makanya dikatakan our Father. Tuhan gak mengatakan my God. Tapi Yesus mengatakan Bapa kami. Kenapa? Karena Tuhan mau ada personal closeness. Father and son. Father and daughter. Jadi ada suatu kedekatan. Ya. Yang terakhir, Genesis 18 mengatakan, kita buka sama-sama, Kejadian 18. Ini ayatnya nggak ada, kita bisa buka sama-sama Alkitab kita. It's very interesting. Yang terakhir dari Our Father who are in heaven, Our Father, yang terakhir Kejadian 18 ayat
17 sampai 19 mengatakan, berfikirlah Tuhan. Nah, bacanya dari ayat 16 deh ya. 16, ayat 16 bisa ditayangkan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Jadi ini Tuhan waktu itu datang ke Abraham dan waktu itu Tuhan lagi on the way to Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka, jadi dianterin.